Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini di pertemuan yang kedua kita masih mempelajari KD 3.10 yaitu menganalisis perencanaan kebutuhan sarana prasarana kantor. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian jangan lupa kalian mengisi daftar hadir online yang telah di-share di grup WA, dan saya akan nyambungkan juga di description box di YouTube. Karena sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi analisa perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan benar. Kedua, merancang pengadministrasi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan benar. Ketiga, melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan benar. Selanjutnya, kita mempelajari analisis kebutuhan perencanaan sarana kantor terbagi menjadi 5. Apa saja? Yang pertama, ada rencana berdasarkan horizon waktu. Kedua, rencana berdasarkan subjeknya. 3, rencana berdasarkan ruang lingkupnya. Keempat, rencana berdasarkan penggunaannya. Kelima, rencana menurut unit organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu dari analisa perencanaan kebutuhan. Yang pertama, rencana berdasarkan horizon waktu terbagi menjadi 3. Ada rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Rencana jangka pendek adalah rencana yang dibuat dengan jangka waktu pelaksanaan kurang dari 1 tahun. Kedua, rencana jangka menengah, rencana yang dibuat dengan jangka waktu pelaksanaan 1-2 tahun. Ketiga, rencana jangka panjang, yaitu rencana yang dibuat dengan jangka waktu 3 tahun atau selanjutnya. Rencana berdasarkan subjeknya ada 4. Yang pertama, rencana produksi, yaitu rencana yang dibuat untuk melakukan produksi suatu barang atau jasa. Kedua, rencana pemasaran, yaitu rencana yang dibuat dalam hal pelaksanaan kegiatan pemasaran produk-produk barang atau jasa. Ketiga, rencana finansial, yaitu rencana yang dibuat untuk melaksanakan penggunaan keuangan organisasi atau perusahaan. Keempat, rencana tenaga kerja, yaitu rencana yang dibuat untuk melakukan pengelolaan tenaga kerja. Selanjutnya adalah rencana berdasarkan ruang lingkupnya. Ada apa saja? Yang pertama ada rencana strategis dan yang kedua ada rencana operasional. Rencana strategis yaitu rencana yang berkaitan dengan hal-hal yang strategis atau yang dapat mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dengan cepat. Kedua, rencana operasional yaitu rencana yang berkaitan dengan operasional atau pelaksanaan kegiatan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada rencana berdasarkan penggunaannya. Yang pertama ada standing plan, yaitu rencana yang dibuat dan digunakan secara berulang-ulang dalam setiap periode. Yang kedua single use plan, yaitu rencana yang dibuat dan hanya dipakai 1 kali dalam setiap penggunaannya. Selanjutnya ada rencana menurut unit organisasi. Yang pertama menurut rencana perusahaan, yaitu rencana yang dibuat berkaitan dengan perusahaan. Kedua ada rencana divisi, yaitu rencana yang dibuat berkaitan dengan divisi atau bagian dari sebuah organisasi. Ketiga, rencana departemen, yaitu rencana yang dibuat berkaitan dengan departemen. Keempat, ada rencana proyek, yaitu rencana yang dibuat berkaitan dengan sebuah proyek yang akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya anak-anakku, kalian bisa join Google Classroom Mapel OTK Sarana dan Prasarana kelas 12 karena saya akan memberikan tugas kepada kalian dan pengumpulannya melalui Google Classroom. Kalian bisa join menurut kelas masing-masing ya. Selanjutnya, nah ini saya akan memberikan tugas individu KD 3.10. Yang pertama, untuk petunjuk pengerjaan, soal dan jawaban ditulis dan dikerjakan langsung di buku tulis OTK Sarpes 12. Kemudian difoto sejelas mungkin dan kirim ke Google Classroom kelas masing-masing. Kedua, di bagian atas buku tulis, tulis nama lengkap, kelas, dan nomor absen, hari dan tanggal penugasan, serta judul penugasan. Wajib diikuti karena untuk memudahkan pengoreksian.
Selanjutnya anak-anakku, untuk pengumpulan tugas kelas 12 UTKB 2 dan 3 dikumpulkan paling lambat Sabtu 31 Juli 2021 pukul 22.00 atau jam 10 malam. Sedangkan untuk 12 UTKB 1 dikumpulkan paling lambat Kamis 5 Agustus 2021 pukul 22.00 atau jam 10 malam. Nah, soalnya apa? Ada dua, ada soal latihan dan soal uji kompetensi. Nah, ini tugas individu berupa soal latihan, ada 5 soal. Selanjutnya, tugas individu yang kedua ada soal uji kompetensi, yaitu pilihan ganda 1-5. Soalnya ditulis semua dan option jawaban juga ditulis. Nah, yang terakhir adalah tugas kelompok berupa portofolio. Yang pertama, kalian buat kelompok yang berisikan 6 siswa atau 6 anggota. Kedua, carilah informasi mengenai perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dari Google atau internet. Kemudian jadikan sebuah makalah dengan judul Makalah Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor dan kirim file ke Google Classroom kelas masing-masing paling lambat 4 Agustus 2021 untuk kelas 12 UTKB 2 dan 3 dan tanggal 7 Agustus 2021 untuk kelas 12 UTKB 1. Dan berikut sistematika laporan mulai dari font size cover atau ukuran cover atau halaman sampul atau halaman depan dengan ukuran 14. Dan harus ada logo sekolah. Kemudian ketik nama lengkap, ketua dan anggota, kelas dan nomor absennya. Font size isi makalah ukuran 12. Font menggunakan tulisan Times New Roman, line spacing 1,5, teks rata kanan kiri atau justify pada isi materi. Kalau cover pas ini ya rata tengah. Kalau isi berarti kanan kiri harus sama. Kemudian beri page number atau nomor halaman dan isi makalah maksimal 10 halaman atau 10 page. Kemudian sertakan dokumentasi atau foto kegiatan boleh secara offline atau online. Pilih salah satu. Yang terakhir, file di save as dengan nama ketua kelompok, strip kelas, strip judul laporan. Dan yang terakhir, kalian kumpulkan ke Google Classroom sesuai dengan tanggal yang saya tentukan. Baiklah anak-anakku, apa ada yang ditanyakan? Jika kalian ingin menanyakan, bisa chat on WA saya. Baiklah anak-anakku, semoga materi hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jika ada yang ditanyakan, bisa kalian sampaikan di grup kelas atau chat ke saya. Marilah kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa akhir pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.